Oke, sekarang kita akan lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu computational of early event time, gitu ya. Harus dikasih beberapa definisi, gitu ya. Nah, kalau Anda baca, gitu ya, di awal diberitahu kalau apa. Nah, dua kunci untuk membangun suatu CPM atau critical path method itu adalah apa? Konsep early event time dan late event time, gitu ya. Terus di sini diberikan definisinya, begitu ya. Dibilang apa? Early event time berarti apa? Waktu kejadian di awal. Early itu kan awal. Berarti ya, kalau late event time itu berarti waktu suatu event atau kejadian di akhir. Nah, di situ dikasih tahu definisinya. Waktu kejadian awal dari suatu titik I direpresentasikan dengan apa? Dinotasikan dengan ETI. ET kayaknya buat early time. ETI dibilang apa? Is the earliest time at which the event corresponding to node I can occur. Berarti apa? Waktu terawal atau terdini yang mungkin, sehingga apa? Kegiatan yang berkaitan dengan titik I itu dapat berjalan. Itu definisinya. Mungkin nanti akan bingung, kita akan bahas, gitu ya. Kita akan bahas cara menghitungnya bagaimana supaya lebih jelas. Nah, itu early event time. Yang kedua, late event time itu dibilang apa? The latest time. Berarti apa? Waktu terakhir, waktu paling akhir, gitu ya. Waktu paling akhir, gitu ya. Waktu paling akhir yang mana apa? Kegiatan yang berkaitan dengan titik I dapat terjadi tanpa apa? Tanpa menunda penyelesaian dari kegiatannya atau dari suatu proyek, gitu ya. Jadi dibilang apa? Waktu terakhir yang Anda bisa ambil tanpa apa? Tanpa menunda penyelesaian dari suatu proyek besar itu. Berarti ingat apa? Proyek besar itu tidak tertunda kalau apa? Masing-masing kegiatannya berjalan tepat waktu. Berarti apa? Latest time event itu apa? Latest event time, gitu ya. Late event time itu apa? Waktu paling akhir yang bisa Anda ambil, gitu ya. Sehingga apa? Kegiatan yang berkaitan dengan titik I itu dapat terjadi tanpa menunda proyek. Nanti kita akan lihat bagaimana. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke ini dulu ya, computation of early event time. Gitu ya. Nah, kita akan bahas yang ini dulu. Nah, misalkan contoh begini. Contoh Anda punya model di sini ya, gambar di sini. Anda punya sisi 3, 4, 5. Ingat ya, ini bukan sisi awal. Ini cuma diambil apa? Potongan dari bagan proyek yang ada. Bagan proyek ini cuma diambil potongan ya. Karena apa? Kalau ini bagan proyeknya menyalahi toh, tidak boleh dimulai 3, 4, 5 baru ke 6. Ini adalah apa? Bagan dari proyeknya. Salah sebagiannya, gitu ya. Sebagian dari bagian proyek yang ada dalam bentuk graf. Nah, misalkan begini, Anda punya kegiatan 3, 4, 5, 6. Di sini Anda lihat ya, kegiatan yang setelah 6 bisa terjadi kalau yang sisi ini dari yang 3 ke 4 sama ke 5 ini bisa jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini dia sudah kasih tahu ya, ET dari 3 early time dari 3 sudah dikasih tahu. Jadi Anda tidak perlu hitung. ET dari 3 berapa? 6, gitu ya. Kita coba tulis, gitu ya. Dibilang apa? ET dari 3 itu dibilang 6. Terus ET dari 4 itu dikasih tahu 8. Terus ET dari 5 itu dikasih tahu 10. Begitu ya. Nah, sekarang gitu ya. Oke. Tadi apa? ET 3, ET 4, ada ET 5. ET 3 nya 6, 8, 10. Nah, sekarang kita coba simpan. Oke. Nah, sekarang kita simpan ini dulu ya. Terus kita coba bahas. Nah, sekarang kita punya ET 3, 4, 5 sekian. Terus durasi untuk sisi pada 3 8, sisi pada 4 4, sisi pada 5 3. Nah, sekarang Anda diminta hitung early time dari 6 itu berapa. Nah, cara menghitungnya kalau Anda lihat di buku seperti ini ya. Nah,
kan early time dari suatu kegiatan tadi bilang apa? The earliest, gitu toh. Berarti apa? Kegiatan berarti waktu paling awal yang bisa Anda ambil, gitu ya. Supaya apa? Kalau definisinya di sini apa? Waktu paling awal, sehingga apa? Kegiatan yang berkaitan dengan node I dapat berjalan. Oke? Ingat ya. Waktu paling awal, gitu ya. Sehingga apa? Yang bisa jadi early event time itu adalah apa? Waktu paling awal yang mana apa? Kegiatan yang berkaitan dengan titik I itu bisa berjalan. Berarti tadi apa? 6 toh? Gitu ya. Kita coba ya. Berarti kita mau hitung ET dari 6. Nah, sekarang ET dari 6 begitu ya. Nah, caranya begini. Yang pertama, nah ingat ya, kegiatan yang berkaitan dengan sisi 6 ini, lihat ya, kalau digambar sisi 6 ini pasti ada kegiatannya setelah itu toh. Gitu ya. Di sini kan masuk ya dari 3, dari 4, dari 5. Nah, untuk mulai ini, berarti ya kita mau hitung ET dari 6, berarti kita mau cek nih ini bisa mulai paling cepat itu pas waktunya kapan. Berarti ya. Nah, caranya adalah di sini yang pertama Anda diminta hitung dulu. Gitu ya. Jadi ET6 kalau tidak salah kalau Anda lihat di buku dibilang apa? Rumusnya itu adalah yang pertama Anda hitung dulu masing-masing sisi ini, berarti ya berapa? Kalau dari 3, sisi dari 3, titik 3, ingat durasinya berapa di situ? Durasinya 8. Nah, early time buat 3, 6. Anda tambah dengan 6. Berarti ya, jadi ini 8 ini baru bisa mulai setelah sudah 6. Baru bisa mulai toh. Jadinya berapa di sini? 14. ET dari 4, 8 tambah 4. Kok ini ya? 4 tambah 8 ya. 4 ditambah 8. Dapatlah 12. Nah, ET5 dapatnya apa? 3 tambah 10. Nah, 13. Nah, dari ketiga ini, yang mana yang kita ambil? 12, 13, 14. Kalau dari bahasanya earliest berarti kan 12 tuh. Tapi ingat ya, kegiatan pada titik 6 ini baru bisa mulai kalau apa? Semua kegiatan di belakangnya sudah selesai. Ingat persyaratannya itu. Ini baru bisa mulai kalau di belakangnya sudah selesai. Predesesornya toh, pendahulunya sudah selesai. Nah, kalau gitu bagaimana caranya? Kalau Anda pilih 12, nah, yang 5 sama 3 sudah selesai belum? Belum selesai toh, karena mereka butuh waktu apa? 13 sama 14. Jadi kalau Anda ambil 12, 13 sama 14 belum beres. 14 ini buat yang 3 toh, 13 buat yang 5 toh, berarti kegiatan 3 dan 5 gitu ya. Yang pada sisi ini aktivitas yang berkaitan dengan sisi titik 3 dan 5 belum beres. Berarti apa? Yang ini belum bisa beres toh. Berarti 12 Anda tidak bisa ambil. Karena kalau Anda ambil, yang kegiatan di 6 ini juga tidak akan jalan. Karena dia akan jalan kalau semuanya sudah selesai. Nah, kalau Anda ambil 13 bagaimana? Anda ambil 13, oke. Yang 5 beres. Yang 4 juga beres. Nah, gitu ya. Nah, 5 beres, 4 juga beres. Bagaimana dengan 3? 3-nya butuh 14, belum beres. Berarti kegiatan 6 belum beres, berarti tidak bisa. Oleh karena itu Anda ambil yang mana? 14. Berarti rumusnya apa? ET dari 6 itu adalah apa? Max dari semua yang ada di sini ya. Max dari apa? Ya, di sini. Makanya itu ya, Anda lihat kenapa dipakai max. Karena kenapa Anda ambil yang paling ini ya? Karena ketika Anda ambil 14, semuanya sudah beres. 15 boleh, tapi 15 bukan yang paling early. Karena yang kita cari apa? Earliest. Yang paling awal. Di sini 14. Berarti kita ambil 14. Gitu ya. Itu untuk ET atau early event time. Nah, oke. Itu cara hitungnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan apa untuk contoh 6. Kita mau hitung early time-nya berapa. Gitu ya. Oke. Kita coba kerjakan ya buat yang 6. Oke. Kita akan coba kerjakan yang 6. Kita akan hitung ya. Oke, kita mau hitung
semuanya ya, mulai dari ET1 sampai ET6. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik di sini. Nah, ingat selalu kalau apa? Early time dari yang pertama ya jelas 0. Begitu ya. Karena kan belum ada kegiatan apa-apa toh. Berarti sekarang early time 1 0. Sekarang kita hitung. Early time 2 bagaimana? Early time 2 bagaimana? Early time 2, lihat sisi ke sini cuman ada dari 1 toh. Berarti apa? Early time 2 adalah early time dari 1 ditambah durasinya. Tadi lihat kita selalu tambah durasi toh. Tambah durasinya. Durasinya berapa? 9. Early time 1 berarti 0 tambah 9. Kita dapat early time 2-nya 9. Kita tulis di sini ya. Kecil-kecil. ET1-nya 0. Terus ET2-nya 9. Oke. Sekarang kita mau hitung ET3-nya. Nah, ET3-nya bagaimana? ET3 di sini berarti dari apa? Ada, lihat ya, ET3 itu ada dua sisi toh. Yang dummy ini sama yang 6 ini. Dari 1 ke 3. Begitu ya. Nah, perhatikan di sini kalau Anda lihat, ini ya. ET3 berarti, tapi lihat ya, dari sini ada ke sini dulu baru ke atas. Gitu ya. Berarti artinya apa? Kalau Anda lihat, kita lihat lagi di buku, gitu ya. Di sini dia hitung apa? Lihat ya. Oke, ET3 ada. Ingat, hati-hati, ada 2. Begitu ya. Jadi walaupun ini dummy, tadi kita sudah punya ya di sini ya. ET dari 1 itu 0, gitu ya. ET dari 2 itu 9. Gitu ya. Sekarang kita mau hitung ET3. Nah, ET3 berarti apa? Yang ketiga ada 2 titik toh. Titik 2 dan titik 1. Berarti apa? ET3, dan Anda cari maksimum dari keduanya. Dan yang pertama apa? ET1. Nah, durasi buat ketiga berapa? Durasi buat ketiga 6 toh. Berarti tambah 6. ET1 0 tambah 6, 6. Nah, ET2 berapa? ET2 9. Tapi apa? Sisi dari 2 ke 3 dummy. Berarti durasinya 0. Berarti 9. Nah, dari 6 dan 9 mana yang maksimum? Ya jelas 9 ya. Berarti Anda punya di sini ET dari 3 adalah apa? 9. Oke, sekarang kita lanjut. Habis ET dari 3, kita lanjut ke ET dari 4. Gitu ya. Nah, early time dari 4, sisinya dari mana? Cuma dari 3 toh. Ini ya berarti sudah. Berarti ini cuma tinggal early time dari 3 ditambah durasinya berapa? 7. 9 tambah 7, 16. Beres ya. Kita dapat berarti early time dari 4, 16. Nah, ET dari 5 baru ada 2 ya. Karena apa? 5 dari 4 sama 3. Berarti Anda cari maksimumnya. Maksimum dari berapa? ET3 tadi 9 ditambah durasi kegiatannya 8, berarti 17. Kalau ET4 tadi 16 ditambah durasi kegiatannya 10, jadinya 26. Yang mana? Pilih 26 berarti ya, karena kita pilih maksimum toh. Berarti ET5 adalah 26. Nah, sekarang tinggal kita tentukan yang terakhir, yaitu ET6. Nah, early time buat 6 cuman 1 ya. Dari 5 toh. 5 sudah dapat 26 toh. Berarti ET6 sama dengan, ya tinggal ET5 tambah 12. 26 tambah 12 dapatlah 38. Berarti apa? Berarti early time dari titik 6 adalah 38. Oke, sampai sini sudah susah toh. Itu cara berhitungnya ya. Itu ya, nanti kalau Anda mau tanya, Anda tolong post di grup gitu ya, supaya kita diskusi bersama. Oke, itu untuk early event time. Sekarang kita masuk ke komputasi late event time. Gitu ya, kita mau masuk ke komputasi late event time. Oke, sekarang, nah di sini dikasih contoh, gitu ya.
Nah, di sini dikasih contoh. Nah, kalau Anda lihat di sini kan panahnya kayak terbalik gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini di sini ini kita coba. Oke, sorry, sabar dulu. Gitu ya. Nah, di sini perhatikan, di sini dikasih tahu apa? Late. Nah, ini terbalik dengan early event time ya. Kalau early event time kita hitungnya dari 1. Kalau late event time kita hitungnya dari sisi yang finish paling terakhir. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kita hitung dari depan ke belakang. Kalau early kita hitung dari belakang ke depan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang di sini dikasih sisinya begini, dikasih gambarnya begini, terus dikasih tahu apa? Late event time untuk 6 itu dibilang berapa di sini? LT6. Di sini dia bilang 26. LT5 dia bilang berapa ya? LT5 dibilangnya 24. Terus LT dari 7 dibilangnya 28. Oke, sekarang kita akan coba tentukan late event time buat yang 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung gitu ya, late event time buat si 4. Gitu ya. Nah, kita punya seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, sebenarnya itu arah dari sisinya tidak kayak begitu. Gitu ya. Arah sisinya sebenarnya terbalik. Jadi sebenarnya itu Anda punya begini, 4 5 6 7. Ya namanya kalau kegiatan kan, ingat ya nomor yang di depan, kalau nomornya paling besar berarti kegiatannya maju gitu ya. Jadi sebenarnya itu arahnya seperti ini. Cuman Anda hitung late event time kan Anda hitung mundur. Gitu ya. Jadi dia kasih panahnya terbalik supaya Anda bisa tahu tujuan yang mau dihitung itu 4. Gitu ya, late event time buat 4 gitu ya. Ini kita tulis dulu 3, durasinya 4, di sini 5. Nah, sekarang kita mau hitung. Nah, untuk hitung late event time buat 4, lihat ya. Late event time buat 4 di sini ada 3 kegiatan yang keluar. Gitu ya. Tadi late event time apa? Waktu paling akhir yang dibutuhkan, gitu ya. Gitu ya. Waktu paling terakhir yang dibutuhkan untuk apa? Untuk kegiatan yang berkaitan dengan titik I, gitu ya, untuk berjalan, tapi apa? Tanpa menunda penyelesaian dari suatu proyek. Tidak boleh ada tunda. Gitu ya. Jadi ingat, tujuannya adalah tidak boleh ada tunda. Gitu ya. Kalau ada tunda berarti batal. Tunda artinya apa? Kalau tunda berarti kalau satu kegiatan tunda, semua kegiatan tunda juga. Nah, late event time bagaimana? Di sini Anda hitung. Gitu ya. Nah, Anda hitung bagaimana? Di sini awalnya 5 ya. Kita mulai dari 5 ya. Jadi yang pertama Anda hitung late time gitu ya. Late time dari 5 Anda tambah dengan bukan tambah ya. Anda kurang dengan durasi kegiatannya. Durasi kegiatannya berapa? 3. Ini kurang 3. Berarti berapa tuh? 24 kurang 3, 21. Gitu ya. Terus late time buat 6 Anda kurang dengan 4. 26 kurang 4, 22. Terus late time buat 7 ada 2. Oke, late time buat 7. Sorry. Gitu ya. Oke, late time buat 7 Anda kurang dengan 5. 28 kurang 5, 23. Nah, sekarang dari sini kita pilih yang mana? Begitu ya. Kan kita punya 21, 22 sama 23. Nah, kalau tadi kita pilih yang paling besar, gitu ya. Karena apa? Karena untuk memulai proyek ke depannya kita harus apa? Menyelesaikan proyek yang di belakang. Nah, ini kita balik mundur. Gitu ya. Balik mundur, oke? Jadi yang tadi itu tidak ini. Gitu ya. Cara yang tadi tidak berlaku lagi. Kalau kita dari belakang ke depan berlaku. Ini dari depan kita bergerak ke belakang. Nah, sekarang misalkan kita bingung tuh punya 3 pilihan. Nah, kalau kita pilih 23. Nah, apa sih penjelasan 23 ini? Gitu ya. Berarti kalau Anda pilih 23, berarti apa? Berarti kalau Anda pilih 23, artinya apa? Kalau Anda pilih 23, maka kegiatan yang lain yang berkaitan dengan 4 penyelesaian dari proyek yang berkaitan dengan bagan ini tidak boleh tertunda. Bayangkan, perhatikan ya.
late time untuk ke-6 butuh berapa nih? LT6 kurang 4 toh berapa? 22. Ini butuh 21. Artinya apa? Yang 21 sama 22 sudah selesai duluan. 23 belakangan. Artinya apa? Kalau Anda pakai 23, berarti Anda menunda yang 6 sama yang 5. Betul tidak? Karena ini ke sini cuma butuh 21. Ini ke sini cuma butuh 22. Tapi Anda ambil 23. Berarti apa? Ini mesti tunggu 2, entah 2 hari, entah 2 jam. Ini tunggu 1, baru bisa mulai sama-sama. Anda menunda toh? Nah, Anda menunda, akibatnya apa? Proyeknya semuanya tertunda. Oleh karena itu 23 Anda ambil tidak bisa. Karena kalau Anda ambil ini akan menunda. Nah sekarang 22 bagaimana? Kalau Anda ambil 22, oke, 23 proyeknya tidak tertunda ya untuk 23 ya. Karena apa? 22 mulai tetap lanjut terus gitu ya. Tapi ingat, ada tidak yang tertunda? Ada, 21-nya tertunda. Ya, karena dia mesti tunggu sebanyak 1 dulu baru dia bisa mulai. Berarti 22 tidak bisa pilih toh. Berarti Anda pilih apa? 21. Gitu ya, karena ketika Anda pilih 21 maka yang 6 dan 7 tidak tertunda. Gitu ya, jadi ingat tidak boleh ada tunda. Kalau yang tadi, intinya yang tadi itu nungguin yang lain. Karena untuk mulai project baru, yang lain harus beres dulu. Nah kalau yang ini, Anda boleh tunggu. Karena kalau Anda tunggu Anda menunda. Karena ini bergerak mundur. Gitu ya, jadi gitu. Jadi ingat, jadi late time buat 4 itu adalah apa? Minimum dari semua ini. Oke, seperti itu.